Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wakila halaman 118. Wakila al-makna annal mu'jiza, bacaannya itu yuk. Annal mu'jiza Mu'jizata. Nah, mu'jizata. Annal mu'jizati anna itu kawan inna anna ka anna lakinna laitala anla menasabkan. Sedangkan mu'jizat ini jama' muannas salim. Ketika rofa makai dhamma, ketika nasab dan khafat makai kasrah. Jadi annal mu'jizati al-wadihati al-madiyati kanat hissiyatan. Tusyahidu bil absari kana qati salihin wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahidu bil basirati wa yakunu man yatba'uhu li ajliha aktsar li'anna alladhi yushahidu bi'ainir ra'si yanqaridu binkiradi musyahadihi walladhi yushahidu bi'ainil aqli bakin yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awwali mustamirratan wala khilafa bainal uqala'i anna kitaballahi ta'ala mu'jizun lam yaqdir ahadun ala mu'aridatihi ba'da tahdihim bidzalika. Wakila dan dikatakan orang semalam mukjizat Al-Quran. Di antaranya al-makna pengertian annal mukjizati sesungguhnya mukjizat. Mukjizat ini artinya menyalahi kebiasaan. Annal mukjizati bahwasanya mukjizat Al-Quran al-wadihata yang nampak, al-madiyata yang telah berlalu, kanat hissiyatan adalah ia mukjizat yang nyata yang telah lalu itu zahir, nampak. Tusyahidu bil absari dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena qati solehin seperti ontanya Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh tidak akan beriman kepadamu wahai Soleh kecuali kamu punya mukjizat, punya kelebihan dibandingkan kami. Kalau kamu bisa membuktikan di batu itu ini berada di tanah lapang, di sekitarnya itu ada batu besar. Apabila sanggup mengeluarkan onta dalam batu itu, kami akan beriman. Akhirnya berdoa Nabi Soleh, ya Allah ya Rabb, dengan kekuasaanmu belahlah batu ini dan keluarkanlah onta betina. Setelah itu bergerak, batu itu bergerak, retak, akhirnya pecah. Timbul onta keluar dari batu itu, onta hamil ontanya. Setelah nampak, apakah kaum Nabi Soleh beriman? Sebagian beriman, sebagian tidak. Yang tidak itu mengatakan ini sihir aja, jangan lain alam nyata, sihir. Kalau sihir itu waktu memandang aja, sekalinya hilang, ini nyata bisa disentuh. Nah itu lain sihir, namanya mukjizat.
Di situ ada sungai. Sungai itu untuk minum orang kampung kaum Nabi Soleh. Jadi setelah onta itu minum, habis sesungaian itu banyunya, saking kuatnya minum. Lalu berontak kalau Nabi Soleh, wahai Nabi Soleh, kami kalaunya masih ada onta ini tidak kamu singkirkan dari sini, kami bunuh. Apa alasannya jangan Nabi Soleh? Karena baju kami kada kau minum. Kalau engkau itu dibagi, sehari minumnya onta, seharinya minum orang kampung. Jadi kalaunya bagian orang kampung itu minum dibanyaki, simpani bajunya. Nanti ini tampung agar besok gak ada apa-apa kada minum. Akhirnya berjalan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan, akhirnya dibunuhnya ontanya tuh dibunuh, dimati keduanya dimati oleh kaum Nabi Soleh. Nah itu mujizat dapat dilihat oleh mata. Wa'asa Musa, dan tongkatnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ketika dia lari dari kejaran Firaun sampai ke negeri sebelah, ke negeri Kan'an. Dari Mesir setanah lawan Kan'an, larinya kencang, hanya sampai ke negeri Kan'an. Setelah sampai di Kan'an, dia berteduh di atas bukit, dia ada pohon di situ berteduh. Setelah berteduh, melihat orang-orang di lembahnya itu ada memberi minum ternak. Di sana ada sumur besar, tutupnya 40 orang kaum angkat. Akhirnya setelah dibuka 40 orang dibuka, minumlah semuanya ternaknya. Akhirnya itu tuh kembali ada 2 perempuan yang tidak dapat bagian. Karena diberi minum 2 perempuan itu lawan ternaknya. Akhirnya larilah Nabi Musa turun ke bawah. Dan apa ujar Nabi Musa, kamu nggak diberi minum hewan kamu, ternak kamu. Jadi jawab perempuan itu, kami tidak bisa mengangkat. Akhirnya diangkat tangan sebelah oleh Musa. Jadi Musa ini membawa tongkat. Tongkatnya itu diberi oleh Allah ketika Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala pergi ke mendatangi Firaun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Datangilah Firaun wahai Musa, karena Firaun itu tagha, orangnya zalim. Kalau sekarang nih Netanyahu lah. Semuanya bayi-bayi, gedung-gedung diambilnya dibom. Akhirnya Nabi Musa, karena Nabi Musa ini Pilat, tidak pasti menyatakan huruf, ada diantaranya tidak pasti, lalu minta saudaranya Harun agar dijadikan teman seperjuangan. Akhirnya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Jadi tongkatnya Nabi Musa ini ketika berada Nabi Musa di Kan'an, jadi ujar Nabi Syuaib, wahai Musa, kalau kamu ingin tinggal di sini dan kamu ingin mendapatkan salah satu anakku ini, kamu harus 7 tahun mengembala. Jadi 7 tahun mengembala Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ini selalu memegang tongkat. Wahai Musa, apa di tanganmu wahai Musa? Ada asoya, ujar Nabi Musa, ini adalah tongkat ulun. Untuk apa Musa? Lihat tawakkau ala ghanami, ulun kena menjuluk daun-daun yang tinggi untuk ternakku, kambing. Nah itu untuk, jadi apabila daun kena kau dipakai tangan, pakai tongkat. Nah untuk menjangkau sesuatu pohon yang tinggi. Nah Nabi Musa beternak selama 7 tahun. Kambingnya itu gemuk-gemuk, anaknya banyak. Karena di sebelah sana, yang di lembahnya itu ada sebelah sana orang kadang waninya. Kadang waninya ke sana. Kalau beternak ke sana, membawa kambingnya pasti habis, dimakan serigala, dimakan macan. Nabi Musa ini berani, dibawanya ke sana harus semuanya. Jadi orang kampung habis lah ternaknya Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa guring aja di bawah pohon. Jadi tongkatnya anak dihiga. Jadi orang-orang diribut karena mendengar teraungan, bunyi nyaring. Di situ sekalinya didatangi orang yang mati apanya? Macannya mati semuanya. Macannya mati, serigalanya mati, kambingnya biasa aja. Nah itu adalah mukjizat yang bisa dilihat oleh mata kepala. Jadi waktu Nabi Musa guring, ada yang ingin mengganggu ternaknya, ini berdiri, tongkatnya berjalan hidup. Jadi dimakannya siapa yang akan mengganggu? Nah itu kan lain sihir loh. Masa sihir bisa memakan macan? Wa mu'jizatul Qur'ani, dan mukjizat Al-Qur'an tusyahidu bil basirah, disaksikan dengan mata hati. Fayakunu man yatba'uhu li ajli aktsaru, maka adalah orang yang mengikutinya Al-Qur'an li ajliha, karena mukjizat itu aktsaru, lebih banyak. Lianna alladhi yushahidu bi'ainir ra'si, sesungguhnya yang disaksikan dengan mata kepala, yang qaridu bingkiradi musyahadihi, habis apabila yang dilihat itu ada lagi. Sedangkan Al-Quran mulai Nabi Muhammad menerima wahyu sampai sekarang, orang selalu mengikutinya karena ajarannya itu selalu hidup sampai hari kiamat. Walladzi yushahidu bi'ainil aqli bakin, dan yang menyaksikan dengan mata akal bakin, yaitu kekal. Bakin asalnya bakiun, dibaca bakin. Yushahiduhu kullu man ja'a ma'ahu ba'dal awwali mustamirran, menyaksikannya tiap-tiap orang yang datang ba'dal awwali, dari dulu sampai sekarang, mustamirran berkekalan. Jadi dari dulu sampai sekarang berkekalan menyaksikan Al-Quran. Wala khilafa bainal uqala'i, dan tidak ada bertentangan di antara para ulama. Anna kitab Allah Ta'ala mu'jizun, bahwasanya kitab Allah Ta'ala itu mukjizat. Lam yaqdir ahadun ala mu'aridatihi, tidak sanggup seseorang atas menentangnya. Ba'da tahdihim bidzalik, setelah mereka lemah dengan itu. Jadi banyak sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, banyak orang ingin menghapus Al-Quran. Itu di India ada, dia bercita-cita menghapus hukum jihad. Ya, Al-Quran itu tentang jihad. Qatiluhum fi Waqatiluhum hatta la takuna fitnatu yakuna dinu billah. Pokoknya tentang jihad, anak dihapusnya semuanya. Nah, kawalah, ya kata kawa, karena Allah menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang memeliharanya. Walamma jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dan manakala datang dengan membawa Al-Quran, Nabi SAW membawa Al-Quran ilaihim kepada mereka, ke kaum Quraisy. Wa kanu absahul fusohai wa musaqi'ul khutobai. Wa kanu, dan mereka dahulu kafir Quraisy, absahul fusohai, yang paling fasih bacaan, wa musaqi'ul khutobai, dan singa-singa pedium. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di Mekah itu orang yang fasih bahasa Arab. Jadi menyusun kata-kata. Jadi setiap minggu itu diadakan syair. Siapa yang paling bagus karangannya kayaknya dapat hadiah. Ini kayaknya memimpin. Nah, setiap minggu kumpul di keliling Ka'bah. Kan di sekitar Ka'bah itu berhala semuanya, karena dikuasai oleh kafir jahiliyah, orang jahiliyah yang menguasainya.
Ya, tiap minggu pertemuan, di situ diadakan lomba puisi, lomba pokoknya karangan-karangan yang hebat itu tampil di situ. Apa nih bacaannya nih? Wa tahdahum ala ayatu bimithli, dan menentang bahwa mereka mendatangkan seumpamanya. Artinya seumpamanya Al-Quran. Jadi setelah Nabi diangkat dan Rasul, ada Al-Quran, mereka menentang. Kami sanggup seperti itu. Artinya sanggup menyaingi Al-Quran. Wa amhilhum tulas sinina falam yaqdiru, dan mereka menyia-nyiakan sepanjang tahun, maka mereka tidak sanggup menandingi Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ya'tu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin, maka hendaklah mereka mendatangkan bihaditsin mithlihi, dengan Al-Quran seumpamanya. In kanu shadiqin, jika kamu merasa benar, dia yang paling hebat. Ayo, yang pasihat, yang ahli sastra, datangkan bandingan Al-Quran. Maka mereka menyia-nyiakan umurnya sepanjang tahun, maka tidak sanggup menandingi Al-Quran. Tsumma tahdahum bi asyri suwarin minhu, kemudian mereka ditentang dengan 10 surah darinya. Fi qouli ta'ala, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'in lam yastajibu lakum fa'lamu innama, asalnya annama ini lah. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Summa ta'dahum, kemudian ditentang mereka dengan 10 surah dari seumpamanya Al-Quran. Biqouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, am yaquluna iftara, apakah mereka mengada-ngada. Qul fatu bi'asyri mithlih, katakan oleh Muhammad, datangkan 10 surah seumpama Al-Quran, muftarayatin, berturut-turut. Wad'u, dan panggillah, man istata'tum, orang yang sanggup di antara kalian, min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu merasa benar. Fa illam yastajibu, maka jika mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa membikin Al-Quran, fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi ilmillah, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Tsumma tadawum bi suratin fi qoulihi, kemudian ditentang 1 surah dalam firman-Nya. Am yaquluna iftara, apakah mereka berkata mengada-ngada. Jadi dikira-kira Quran ini mengada-ngada. Qul fatu, kata oleh Muhammad kepada kafir Quraisy, fatu bi suratin mithlih, maka datangkan olehmu bandingannya dengan 1 surah seumpama Al-Quran, al-ayat. Tsumma karrara tahdihim fi qawli, kemudian berulang-ulang menentang mereka dalam firman-Nya. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu dalam keraguan, mimma nazzalna, dari Al-Quran yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami Muhammad Rasulullah, fatu bi suratin min mithlih, maka datangkan olehmu 1 surah seumpama Al-Quran. Al-ayat. Falamma ajazu, manakala mereka lemah, an mu'aridatihi, dari menentangnya, walityani bi suratin tashbihihi, dan mendatangkan 1 surah seumpamanya, ala kathratil khutbah, atas kebanyakan ahli pidato, fihim wal bulagha, dan ahli sastra. Nada alaihim bidharil ajzi wa ijazil Quran. Nada alaihim, diajak atas mereka dengan menzahirkan, dengan zahirnya
kelemahan. Wa ijazil Quran dan mukjizat Al-Quran. Faqala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'ani lam yatuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan olehmu wahai Muhammad, la in ijtama'atil insanu wal jinnu, jika berkumpul jin, manusia dan jin, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, bahwa mereka mendatangkan seumpama Al-Quran, la yatuna bimithlih, tidak sanggup mereka mendatangkan seumpama Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun ada sebagian mereka bagi sebagiannya itu hebat, zahir, terkenal, tidak sanggup mendatangkan Al-Quran walaupun dipanggil semua manusia dan semua jin. Hadza wa humul fusuha'ul laddu, dan ini adalah wahum al-fusuha'u al-laddu. Al-fusuha adalah sepasih-pasih, al-laddu yang bisa menjatuhkan orang. Jadi apabila berdebat ini pasti orang tiok, tapi kada bisa juga. Wa qad kanu arasu syai'in ala idfa'i nurih, dan sungguh adalah mereka orang kafir, ahrasu syai'in, yang kepingin sekali sesuatu, ala izhari nurih, untuk menghilangkan, untuk menghapus, untuk memadamkan cahaya Islam, cahaya Al-Quran, wa ifa'i amrihi, dan ikhfa'i, menutup perintahnya, walau kana fi miqdaratihim mu'aridatuhu la'adalu ilaiha qat'an lil hujjah. Maka jikalau ada kesanggupan mereka untuk menentangnya, la'adalu, niscaya mereka berpaling, ilaiha, kepada Al-Quran, qat'an lil hujjah, karena mereka tidak bisa menjawab untuk hujjah. Qat'an artinya putus perkara, kada kau lagi. Walam yantakil an ahadin minhum an annahu haddatha nafsahu bi syai'in min dhalika wala rami. Wala yantakil, dan tidak pindah, an ahadin minhum, dari seorang dari mereka, annahu haddatha, bahwasanya dia haddatha, mengada-ngada dirinya dengan sesuatu, min dzalika wala rami, dan tidak pula rami, melontarkannya. Bal adalu ilal inadi tarotan, bahkan mereka berpaling ke keras kepala, tarotan kadang-kadang, wa ilal istizai ukhra, dan kadang-kadang mereka mengolok-olok yang lain. Fataratan qalu, maka kadang-kadang orang kafir itu berkata, sihrun, Quran ini adalah sihir. Wataratan, dan kadang-kadang qalu, mereka berkata, syi'run, syair. Wataratan, dan kadang-kadang berkata, asatirul awalin, dongeng-dongeng orang dulu kala. Kullu dzalika minat tahyiri wal inqita', tiap-tiap demikian itu dari kebingungan dan keputusasaan. Karena mereka sudah putus asa, oh ini sihir, oh ini syair, oh ini dongeng-dongeng orang dahulu kala, dipadakan yang kayak itu. Ya sudah putus, kau lagi mencari-cari jawaban yang tepat, lalu dipadakannya sihir, syair, dongeng. Yaqulul Walid bin al-Mughirah anil Qur'ani lamma sami'ahu wa talaba minhu qawmahu ay yaqula fi syanil Qur'ani kalimatun turdihim wa madha aqwalu wallahi ma fikum rajulun a'lamu bisyiri minni wala birajzihi wala biqaswidihi wala biash'aril jinni wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha wallahi inna liqawlihi alladhi yaqulu halawatan. Berkata Walid bin Mughirah tentang Al-Quran, masih orang kafir nih Walid bin Mughirah. Lamma sami'ahu, manakala dia mendengar Al-Quran,
wa talaba min qaumahu, dan menuntut dari Quran akan kaumnya. Ayyakula, bahwa berkata ya fi sya'nil Quran, pada masalah Al-Quran, pada tentang Al-Quran. Kalimatan turdihim, kalimat yang mereka sukai. Wa madza aqulu, dan apa yang aku kata. Fa wallahi, maka demi Allah, ma fikum rajulun a'lam bisyiri minni, demi Allah tidak ada pada kamu laki-laki yang lebih alim tentang syair daripada aku. Jadi Juru Walid ini orangnya ahli syair. Ada di Mekah ini yang alim daripada aku. Wala bi rajzihi wala bi qaswidihi, sekalipun dengan rojasnya dan qasidahnya, susunan kata ujung semujung sama. Misalnya ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fillana ma madaya wasi'al karami amin tadakuri jironim bidi salami maza jadada manjarami muklatim bidami mimi semuanya. Nah, ini Walid bin Mughirah ahli di bidang syair, di bidang rojas, pokoknya sastra hebat sih ini. Wala biasil jinni, sekalipun jin ahli syair pada kaum nandingi aku, ujar Walid bin Mughirah. Wallahi, demi Allah, ma yusbihul ladzi yaqulu min hada, tidak ada yang menyerupai yang mengatakan sesuatu dari ini, tidak ada yang lebih dari ini. Maksudnya ini apa yo? Al-Qur'an. Wa wallahi, demi Allah, inna liqaulihi alladzi yaqulu halawatan, sesungguhnya firman-Nya itu selalu menjadi halawah. Halawah itu manis, nyaman didengar. Kata-katanya itu tidak terpuntal-puntal. Ini ada kata-kata terpuntal-puntal kalau dipaham. Coba Al-Quran nyaman dipaham. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dari kata dengan pertolongan Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Allah. Jadi Allahnya diterangkan lagi, Ar-Rahman, yang maha pengasih, pengasih kepada semua, Ar-Rahim, pengasih kepada orang beriman saja, yang lainnya kada dapat pengasih. Jadi Ar-Rahman ini umum sifatnya. Di dunia orang kafir, orang munafik, orang Islam semuanya dapat kasih sayang. Orang makan, orang minum, orang sehat, orang garing. Tapi kalau Rahim hanya kepada orang beriman nanti di surga. Wa inna alaihi latolawatun, sesungguhnya atas Quran itu litolawatin itu sangat mudah dipahami. Wa innahu lamuthmirin a'la, dan bahwasanya Quran itu seakan-akan berbuah yang maha tinggi. Jadi apabila Al-Quran dibacakan akan mengandung buah, seakan-akan ada hikmah, seakan-akan tidak ada sedikit pun yang tidak berguna. Ya, ada orang yang menyerupai apa tuh Al-Quran tentang onta itu mempunyai buntut. Onta itu jadi diulang-ulang kata-kata onta. Nah itu wa innahu lamusmarin a'lahu, sesungguhnya dia yang maha tinggi untuk membuahkan. Muwaddikun asfalahu, itu muwaddikun asfalahu, meninggikan orang yang rendah. Wa innahu la ya'lu, sesungguhnya yang maha tinggi, wa la yu'la, dan tidak ada yang meninggi alaihi atas Quran. Wa innahu la yutimu ma tahtahu, dan sesungguhnya sungguh menghimpun apa yang ada di bawahnya. Jadi Al-Quran ini seakan-akan mutiara yang sangat indah. Faslun waju ijazihi, jalan mukjizatnya, di pihak mana mukjizatnya? Qala al-Imam Fakhruddin wajulizal fasoha, jalannya mukjizatnya yaitu fasohah, fasih, warabatul uslub, dan susunan katanya, wassalamatu min jamil uyub, dan selamat dari keaiban, dari ketidakbaikan. Wallahu a'lam. Faslun wajul ijazi.